Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakan Kurnia Yusda dengan NIM F1E119066. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan metode image clustering menggunakan RStudio. Nah, sebelum untuk melanjutkan praktek saya nanti, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Image clustering adalah merupakan salah satu metode clustering non-hierarchy yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster. Metode ini mempartisi data ke dalam klaster sehingga data ini memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Nah, pada image clustering ini kita akan menguji cobakan dengan beberapa metode, yaitu metode Silverhawk, metode WSS, dan metode gap atau gapstat. Nah, langsung saja kita buka RStudio. Kita buat file baru. Nah, langkah awalnya kita akan memanggil library. Yang pertama itu library cluster, yang mana library cluster ini berfungsi untuk algoritma clusteringnya. Kedua itu library auto extract, yang mana library ini untuk algoritma clustering dan visualisasi. Sedangkan library satu lagi yaitu Tdiverse, yang mana digunakan untuk pengolahan data, import dan ekspor data, dan membuat visualisasi dan pemodelan data. Nah, langsung saja kita panggil. Kita blok, lalu kita Ctrl Enter. Nah, sudah berjalan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita panggil file dari folder. Nah, kita panggil file dari folder. Nah, di sini kita menggunakan variabel data untuk menampung file yang nanti. Kita jalankan, Ctrl Enter. Nah, lalu kita akan ditunjukkan kepada untuk memilih file mana yang kita masukin nantinya. Nah, kita memilih data iris ini. Open. Oke, datanya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan data pada R dengan cara view data. Nah, datanya akan tampil. Datanya itu ada 5 kolom: sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan class. Selanjutnya kita ngecek struktur datanya dengan menggunakan str dan menggunakan variabel yang data yang kita tampung tadi. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, dia langsung memberitahu kolom-kolom pada kolom itu apa saja sih variabel tipe data yang diberikan. Nah, pada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Nah, itu tuh tipe datanya numerik. Sedangkan pada kelas ini itu karakter. Nah, seperti tadi yang kita lihat tadi. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan cek apakah ada missing value pada data kita. Nah, cara mengecek missing value yaitu ada dua cara. Dengan is.na data, dengan kita masukin variabel yang masukin kita file yang kita masukin tadi, atau dengan summary data. Kita coba keduanya. Dengan is.n-data kita jalankan. Nah, kalau pada is.na data ini kita bisa membacanya dengan pada data yang tidak terisi akan true, bernilai true. Sedangkan pada data yang terisi atau ada angkanya itu akan memiliki nilai false. Sedangkan true ini akan nilai 0 atau none. Nah, pada summary data kita cek.
Nah, pada sepal length ada 0, 1. Pada sepal width tidak ada. Pada petal length ada 1, pada petal width ada 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk proses berikut, yaitu pada proses data dan hilangkan data missing value. Kita hilangkan data yang missing value tadi, yang bernilai none tadi atau kosong tadi. Nah, tadi kita cek lagi, kita view lagi. Kita akan menghilangkan ini, menggantikannya dengan nilai rata-rata. Nah, pada hilangkan missing value ini ada beberapa cara. Sebenarnya bisa cara menghapusnya dengan mengganti dengan nilai rata-rata pada kolomnya, atau dengan cara nilai modusnya atau nilai terbanyak. Nah, kali ini saya menggunakan pada nilai rata-ratanya, means. Nah, dengan cara, karena saya tadi ada data nulsnya pada sepal length nih, maka di sini data dollar sepal length. Begitu juga dengan petal length dan petal width. Nah, sini dengan cara begini, if else is.na data dollar sepal length sampai begini pembuatannya. Function x main x dengan parameter x na yang nilai 0 tadi sama dengan true. Begitu juga dengan data yang di bawah ini, petal length dan petal width. Dia akan mengecek nilai 0 tadi, lalu menggantikannya dengan nilai rata-rata pada kolom ini, pada nilai kolom tersebut. Misalnya petal width ini dan nilai 0, maka ini dirata-ratakan akan dimasukkan dalam ini. Begitu juga dengan nilai nus yang lain juga. Selanjutnya kita cek apakah sudah diganti atau belum. Summary data. Nah, belum, kan kita belum menjalankan ini yang tadinya. Kita jalankan dulu, Ctrl Enter. Nah, berhasil. Kita cek lagi summary datanya atau cek deskriptif datanya. Nah, seperti kawan-kawan lihat, data nulls atau nonsense sudah kita ganti dengan rata-rata pada kolom ini tadi. Nah, kita view data lagi. Nah, seperti kawan-kawan lihat, data nulls di sini ada 1 tadi, di sini juga ada 1, sudah diganti kan? Oke, kita masuk tahap selanjutnya. Kita masuk tahap standarisasi data dan normalisasi data. Nah, pada standarisasi dan normalisasi data ini, pada clustering, immense clustering, kita hanya menggunakan data numerik. Sedangkan di sini kita ada data karakter tadinya. Jadi kita hanya mengambil data ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti 1 sampai 4. Ini kolom 5 tidak digunakan. Nah, hitung satunya dari sepal length ini. Lanjut, kita jalankan, Ctrl Enter, berhasil. Kita tampilkan apakah sudah dihilangkan pada kolom 5 tadi. Nah, sudah dihilangkan kolom 5 tadi. Tinggal kolom 1 sampai kolom 4. Dihilangkan untuk sementara. Nah, selanjutnya kita scale data. Scale data itu untuk menyamakan skala nilai pada data. Nah, sebelumnya begini. Begini. Dan kita jalankan dulu supaya nampak bedanya. Tekan data no view data. Kita jalankan dulu. Jalan. Invalid. Coba kita jalankan konsol. Nah, seperti ini.
view datanya akan seperti ini. Beda seperti yang ini yang tadi. Skalanya sudah disamakan semuanya. Nah, selanjutnya setelah kita standarisasi dan normalisasi data, kita masuk tahap selanjutnya, yaitu pada tahap 6 dan 7 lakukan clustering dan atau klasifikasi menggunakan Keymeans tadi dengan menggunakan metode-metode yang saya bacakan tadi. Dengan metode-metode yang saya sebutkan tadi. Nah, kita coba dulu dengan menggunakan K2, yaitu dengan Keymeans result dengan menampung data variabelnya dengan memanggilkan fungsi Keymeans data cluster, yaitu kita memanggil data, bukan data cluster, data normal tadi, data dengan K2 kita jalankan. Nah, pada clustering 2, sedangkan di sini total bad wins atau total SS-nya, tingkat keerorannya 61%, sangat kecil. Nah, sedangkan kita menguji coba dengan metode silhouette, yaitu kita jalankan silhouette-nya, Ctrl Enter. Nah, tampil. Nah, pada silhouette ini seperti saya sebutkan tadi, cara membacanya yaitu menentukan nilai K-nya dengan menggunakan grafik paling tinggi berikutnya setelah grafik paling tinggi pertama, yakni grafik tertinggi kedua. Nah, grafik tinggi pertamanya ini, sedangkan keduanya di sini, berarti 3. Sedangkan pada WSS kita jalankan. Nah, saya jelaskan yaitu kita menggunakan parameter data norm, yaitu memanggil variabel dari sini yang sudah kita normalkan tadi datanya dengan metode dengan function Keymeans dengan metode silhouette. Nah, begitu juga dengan metode OSS, kita panggil parameter data norm ini dengan function Keymeans metode WSS kita jalankan. Nah, kalau membaca WSS ini, metode WSS ini tadi, yaitu untuk menentukan nilai K dengan metode WSS dengan melihat grafik pergerakannya, mulai landai dari yang pertama setelah jurang, dari landai setelah curam. Nah, ini berarti ini 3, berarti dapat 3, kan 3. Selanjutnya itu kita gunakan dengan metode gap atau gap step. Kita jalankan gap stepnya. Nah, dengan perintah kita buat variabelnya gap step plus gap dengan parameter data norm dengan function Keymeans, yaitu Keymax 10 dengan jumlah data 150 kita jalankan. Oke, sudah kita jalankan, kita lihat. Nah, pada Keymeans dia di sini terlihat dia ngasih SE faktor di sini. Setelah ini adalah K-nya, nilai K-nya 3. Nah, untuk menentukan yang lebih nampak, kita tampilkan grafiknya. Nah, seperti sama dengan metode-metode sebelumnya dengan parameter data norm dengan function Keymeans, metode gap kita tampilkan. Nah, cara membaca metode gap ini tadi yaitu untuk menentukan nilai K optimum metode gap statistik. Pada gap stat dilihat dari garis yang dihubungkan dengan garis putus-putus. Berarti garis putus-putus ini, berarti K-nya 3 dapat. K-nya 3. Nah, K-nya 3. Berarti dapat kita simpulkan dari ketiga metode ini tadi. Berarti kita dapat menyimpulkan berarti clustering K-nya yaitu 3.
dengan kita buat lagi variabel yang final, panggil fungsi keyMatch dengan parameter data 0 dengan clustering 3, yaitu k-nya 3 kita jalankan, berarti kita dapat kesimpulan 3. Kita jalankan dapat itu lalu tampil clustering vektornya kayak gini, 1 1 1 1 2 3 2 1 sampai gini. Nah, tingkat keerorannya yaitu 75,7%. Nah, dari dapatkanlah seperti itu. Lalu kita tampilkan visualisasi datanya dengan parameter final dengan diambil dari variabel ini data, yaitu data norm, yaitu data norm yang sudah kita normalisasi tadi. Kita jalankan. Nah, tampak hasilnya seperti ini. Lalu, nah, dimana sudah seperti kita cari tadi, itu sudah didapatkan k-nya 3, dimana dibagi dengan 3 klaster, yaitu pertama klaster yang merah ini, klaster yang hijau ini seperti ini, dan klaster yang biru seperti ini. Terima kasih, hanya itu saja bisa yang saya sampaikan. Jikalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.